Oke, selamat berjumpa kembali sahabat properti, sahabat konstruksi. Hari ini saya didampingi oleh Bapak Samsuri. Pak Samsuri dari MU Mortar Utama. Dari MU Mortar Utama. Hari ini kita mau ngapain nih, Pak? Mau plester, mockup plester MU 302. Tetapi hari ini kita layer pertama. Karena kalau 302 MU 302 lebih dari 1,5 cm, metodenya adalah multi layer. Hari ini kita kurang lebih 1 sampai 2 cm. Untuk selanjutnya tunggu 1,4 jam, besok lanjut ke layer kedua. Oh, sampai finish. Metodenya jadi harus layer pertama dulu, baru layer kedua. Ya. Dan jenis MU-nya berbeda ya, Pak? Sama, MU-nya sama 302. Setelah selesai MU 302 finish, kita lanjut ke pekerjaan ajian dengan menggunakan MU 250. Oke, idealnya berapa sih, Pak, kalau pakai mortar ini tebal plesteran? Kalau dari kita minimal ketebalan dari MU 302 itu adalah 1 cm. 1 cm minimal ya. Minimal. Tetapi kalau lebih dari 1,5 cm, kita rekomendasikan untuk sistem kerjanya multi layer supaya menghindari terjadinya retak-retak, Pak. Oke, jadi kalau plesteran tebal ya biasanya kan bangunan memang ada yang tidak siku nih, Pak, ya, atau tidak lot. Kalau tebal berarti multi layer tadi ya. Jadi disarankan untuk teman-teman tidak langsung 3 cm dihajar, plesteran pasti retak, tetapi harus multi layer 1,5 cm ya, Pak. 1 sampai 1,5 cm pertama, layer pertama itu nanti dengan layer yang kedua itu bagus ya, Pak, artinya daya rekatnya bagus. Kita masih monolit. Masih monolit ya. Yang penting kita untuk kamprotan pertama jangan disikin halus. Kita kamprotan aja dengan tekstur kamprotan. Oke, jadi tidak dihaluskan di layer pertama ya. Mungkin tambahan dari kita, mungkin kadang ada yang ketemu 4 atau 5 cm, kadang kita ketemu dengan hal seperti itu. Nah, untuk metode kerjanya, jadi kita misal ketebalan 5 cm, Pak, kita contoh 5 cm lah ya. Hari ini kita kamprot ya kurang lebih ketebalan 3,5, jadi minus 1 cm atau 1,5 dari finish. Oke. Nah, kalau lebih dari 4 cm, kita rekomendasikan untuk memasang kawat ayam sebagai penguat. Tetapi kalau sudah mencapai 4 cm, kalau sudah kayak 3 cm masih bisa ya. Oke, teman-teman, ilmu baru. Jadi tidak bisa ya kalau yang plesteran manual itu memang kadang-kadang kita menemukan bata yang tidak lot ya, sampai di atas 4 cm. Itu disarankan memang betul dibantu dengan menggunakan ram kawat supaya tidak retak. Dah, inilah metode teman-teman. Jadi di kami cukup ketat, di plesteran pun diharapkan menggunakan metode seperti ini, menggunakan mortal ya. Jadi pasti konsumen akan puas. Ada yang tambahkan lagi, Pak? Mungkin ada tambahan ketika kita ketemu dengan mungkin ini musim hujan lah ya, jadi media ini udah basah. Ketika kita ketemu dengan musim kemarau yang medianya masih kering gitu kan, kita sangat merekomendasikan untuk dia dilembabkan dahulu, Pak. Oh, malah harus dilembabkan dulu ketika kering ya? Iya, kalau kering harus kita lembabkan dengan tujuan apa? Satu, menghilangkan debu. Masalahnya ketika adukan kita ketemu dengan debu kering, daya rekatnya pasti akan berkurang. Kedua, takutnya si bata ini, media ini daya serapnya tinggi. Jadi kita cepat kering ya. Dia cepat kering lah, terjadilah pengeringan yang ibaratnya tidak alami. Terlalu cepat ya. Ibaratnya dalam misal kita kalau orang melahirkan ibaratnya prematur gitu, Pak. Keringnya tidak alami lah, jadi kurang bagus. Biasanya resiko yang akan kita terima retak-retak biasanya kurang lebih seperti itu. Terima kasih itu teman-teman. Jadi plester dinding itu tidak asal ya. Kita berharap kualitasnya bagus itu tidak boleh asal dan harus tenaga-tenaga profesional di bidangnya. Oke, selamat berjumpa kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih sahabat konstruksi. Dadah, bye-bye.